Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram, NIM 0513604777, Universitas Terbuka Domisili Jakarta, jurusan Sistem Informasi. Sini saya akan menjabarkan dari hasil jawaban tugas 3 saya terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh dosen. Di sini saya diberikan petunjuk dan beberapa soal. Sebelumnya, marilah kita mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Berkat keriduannya kita dapat melaksanakan pelajaran mengajar di kesempatan kali ini, yaitu tugas 3 pelajaran programan berbasis desktop. Dan juga tak luput salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW bagi umat Islam dan pemeluk-pemeluknya, sehingga kita dapat menikmati nikmat keislaman kita hingga saat ini. Berikutnya saya akan membahas soalnya. Nanti saya akan upload di YouTube channel saya. Ini mahasiswa dituntut untuk dapat mengimplementasikan konsep abstrak dan inherent states, mampu mengimplementasikan encapsulation, polymorphism, expectation, I/O, dan operasi file. Dan yang terakhir adalah mampu mengimplementasikan materi sebelumnya seperti struktur keputusan ataupun struktur pengulangan array dan string. Jadi tugas 3 kali ini saya telah menjawab. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa-apa saja yang akan saya lakukan. Pertama itu di tugas praktikum ini, dalam praktik pemrograman berbasis objek studi kasusnya manajemen restoran, diminta untuk membuat program Java yang menggunakan manajemen restoran, program yang mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek. Nah, di sini buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar semua menu item yang dalam restoran itu. Kelas ini harus memiliki atribut nama string, harga double, dan kategori string. Definisikan metode abstrak tampilan menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tertentu tentang item menu. Dan soal kedua, buatlah 3 kelas turunan dan menu item, makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan dan minuman adalah subjek dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya, misalnya makanan dan jenis minuman. Implementasikan pula metode tampilan menu dengan buka kurung tutup kurung untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Selanjutnya, kelas diskon sebagai subkelas dari menu item yang akan digunakan menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon double dan mengimplementasikan metode tampilan menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Yang ketiga, buatlah sebuah kelas menu yang digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah release, menyimpan semua item menu. Yang keempat, ketentuannya, buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa release untuk menyimpan item yang dipesan oleh pelanggan. Implementasikan pula konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Implementasikan juga konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Pergunakan pengecualian exception yang mungkin terjadi
seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna menambahkan item baru ke menu seperti makanan atau diskon, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan, mencatat penghitungan total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan struk pesanan pelanggan, dan objek menu keluar dari program. Juga implementasikan operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan memulai daftar menu dari sebuah file teks, dan juga menyimpan struktur pesanan pelanggan membuat dari file teks. Gunakan pula struktur pesan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan seperti saat menampilkan menu dan proses pesanan. Durasinya karena hanya 15 menit, saya akan langsung saja jelaskan apa yang saya gunakan di sini. Kode yang saya gunakan untuk menjawab soal 3 ini, kelas makanan adalah subjek menu dan lain sebagainya. Di sini saya akan langsung saja. Di sini saya telah membuat codingnya karena waktunya hanya 15 menit. Saya langsung saja saya implementasikan ke bagian Visual Studio Code yang telah saya buat. Di sini masing-masingnya sudah saya tampilkan ke Visual Studio Code untuk kita run aplikasi yang telah saya buat ini. Ini JavaScript. Pertama-tama kita buka Visual Studio Code, ini window, karena saya windownya yang lama itu JavaScript. Saya akan memulai program Java dengan cara kita open aja dulu, open folder project, kita buat project baru ya. Pemrograman. Desktop. Nah, kira-kira seperti ini. Terus kita select, kita buat aja new filenya. New file di dalam tugas ini. Tugas 3 Java misalnya. Terus kita generate di sini. Apa bisa? Harus menunggu. Nanti mungkin saya akan skip karena waktunya juga lumayan lama ya, karena membuat buildnya Java dari JavaScript. Awalnya saya ini program buildnya itu JavaScript diganti ke programan Java. Maka dari itu saya perlu waktu untuk menginstalnya. Mungkin saya skip ini initialization space nya itu selama ditunggu.
tampilkan struk, hitung total pesanan, simpan menu file, muat menu dari file, simpan struk, dan keluar. Kita akan mencoba menu keluar dulu. Aplikasi ya telah tertampil di sini. Terima kasih telah menggunakan program ini. Di sini saya menambahkannya di terima kasih. Sini di case 0 sesuai ya dengan ini. Jadi kita bila sudah keluar dari program, kita run debug. Ini kita memuat ulang dari menu yang telah kita buat ini. Selanjutnya di sini saya telah memberikan contoh di tugas saya. Jika ingin merunnya, contohnya misalnya namanya sate, harganya 30.000 ya, dia kategori makanan utama, jenisnya Indonesia. Mari kita tambahkan item menu. Dia di menu makanan, nama makannya sate, harganya 30.000 tadi. Terus kategorinya makanan utama. Nah, jenis makanan Indonesia. Selanjutnya kita menampilkan menu. Di sini menunya ada berbagai macam menu. Terus kita bisa ingin memesannya, tambahkan minuman alpukat, jus lemon. Kita akan menambahkan alpukat misalnya di sini. Namanya jus alpukat, minuman ya, minuman nomor 2, nama minuman jus alpukat. Disitu harganya 15.000. Sini kategorinya minuman, jenisnya dingin. Di situ coba kita tampilkan dulu menunya. Ini buat pelanggan. Ya udah, kita langsung pesen aja ya. Misalnya nambahkan minuman dengan nama Diana misalnya. Diana. Nah, di sini disuruh milih nih apa aja yang mau kita beli. Misalnya pilih itemnya sate dan jus alpukat, lalu selesai. Sate nomor 5, jus alpukat nomor 6, 1 misalnya. Nah, ini pengulangan ya, validasi yang seperti diinginkan soal. Terus kita ke menu alpukat nomor 6 ya, jumlahnya 1 aja. Tidak, kita bikin no. Setelah selesai, kita ke muncul tata struk, harusnya hitung total pesanan nomor 5. Nah, di sini telah tertampil ya 45%. Karena diskonnya tidak saya setting, dia tidak terkena diskon, dan juga dia tidak melebihi batas pembelian minimum 50.000. Kira-kira seperti itu. Masing-masing ini telah diterapkan exception, juga diterapkan IO. Ya, saya rasa sudah cukup, waktunya terbatas. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.